Assalamualaikum semuanya. Di sini aku mau sharing gimana sih tips caranya biar kita bisa move on dengan cepat dan sepengalaman aku ya. Ini pengalaman aku pribadi dan aku bakal share ke kalian semua. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Aku tahu pasti kalian penasaran kan gimana sih keadaan mantan gue sekarang habis putus dari gue. Apa dia galau sama kayak gue? Apa dia mikirin gue? Apa dia masih mau ngajak gue balikan? Habis terus-terusan kita kepoin dia. Dan aku tahu memang move on itu gak mudah. Apalagi kalau kita sendiri kurang niatnya. Apalagi kalau kita masih sering dan sangat-sangat sering mikirin dia. Bahkan kita kadang gak berniat buat mikirin dia, cuma dia tiba-tiba lewat di pikiran. Kadangan udah pada fase-fase seperti itu, kita tuh kayak mikir, gue tuh kayaknya gak bisa deh tanpa dia. Gue tuh kayak gak sanggup banget buat hidup kalau gak ada dia. Gue tuh kayak sedih banget kalau gak ada dia. Gue tuh butuh kabar dia. Kok dia gak ngehubungin gue, dia gak ngajak gue balikan, dia gak minta maaf sama gue. Harapan perempuan tuh banyak sekali teman-teman. Dan itu yang bakal buat diri kita sendiri sakit. Dan please stop banget jadi perempuan yang kayak gitu. Aku berharap kalian itu akan mikir kalau dia ini emang gak pantas buat gue. Wanita seperti gue ngapain ngarepin laki-laki yang jahat seperti itu. Kayak misalnya kita itu udah baik sama dia, baik sama keluarganya, tapi dia dan keluarganya masih gak nerima kita. Atau bahkan ada yang keluarganya nerima kita tapi dianya berkhianat dengan kita. Udah lupain, karena kita bakal nemu laki-laki yang lebih baik daripada dia. Karena gini teman-teman, takdir yang kamu buat itu gak akan jauh lebih baik daripada takdir yang Allah buat untuk kamu. Apa yang kita butuhkan, Allah tahu, dan kamu gak tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan pada saat itu. Misalnya kamu butuh pada saat itu balikan sama dia, tapi sebenarnya Allah itu buang dia dari hidup kamu, memberitahu semua keburukan dia. Allah tuh berencana untuk memberikan kamu pasangan yang lebih baik dari. Terus ada pertanyaan lagi yang seperti ini pertanyaannya, Kak, aku tuh udah serius banget sama dia. Kita tuh udah rencana mau nikah, kita tuh udah berencana nikahnya tahun segini, kita tuh udah nabung bersama. Stop, coba pikirin. Sebenarnya banyak janda di dunia ini dan mereka udah nikah malah, tapi mereka mengakhiri semuanya karena emang mungkin jodoh mereka cuma sampai situ doang. Jadi kita bersyukur kita belum nikah loh sama orang ini. Jadi kita masih bisa ketemu orang yang lain, belum ada status janda. Dan kalau emang niat udah diperkuat, terus kalian masih ada usaha yang lain, seperti misalnya apapun barang yang pernah dia kasih buat kalian, buang. Tapi kalau dia masih bermanfaat buat orang lain, kasih ke orang lain. Karena segala sesuatu yang masih bermanfaat itu masih bisa digunakan. Kalau dibuang kan nanti mau bazir. Kalau misalnya dia ngasih baju, masih bisa kamu kasih ke teman kamu. Atau bahkan si cowok itu bilang kalau dia itu udah habis duit banyak, dia itu udah habis ini, habis itu buat kamu, balikin ke orangnya langsung. Kalian tuh masih bisa nikmatin hidup kalian. Kalian itu masih bisa jalan-jalan sama teman-teman, nikmatin waktu bersama keluarga. Itu sangat-sangat penting banget pada saat fase dimana kalian benar-benar terpuruk, tapi kalian pengennya sendiri. Oke, gak apa-apa, aku seminggu cuma diam di kamar, bahkan keluar kamar itu kayak cuma mau ke kamar mandi atau cuma minum. Aku jarang banget makan sampai ya mungkin berat badan aku tuh turun 3-4 kilo gitu seminggu loh, karena aku malas banget buat makan. Kayak makan gak lapar, sebenarnya aus juga enggak, cuma maksain aja buat minum karena bibir udah kering. Jadi aku keluar cuman ke kamar mandi, masuk lagi ke dalam, minum. Seminggu gitu gak kuliah, benar-benar ngerasa stres, terpuruk. Kok hancur hubungannya, kok gini, kok kacau, kok harapan gue sia-sia, kok niat gue jadi hancur. Nah di situ gue langsung mikir, dimana kayak misalnya gue nggak harus cuman di sini doang nih, gue nggak harus stalking dia dari jauh, terus harus kepoin dia, harus nangisin dia terus-terusan. Oke, emang sekarang mungkin gue harus nangis karena melegakan hati gue yang hancur banget, tapi setelah itu bangkit. Saat kalian perempuan yang kuat, gue cantik, gue bisa dapet yang lebih baik dari dia. Gue miskin tapi gue bisa sukses. Gue gak punya uang tapi gue bisa cari uang. Gue gak kuliah tapi gue bakal ngusahain gue buat kuliah. Dan ingat teman-teman, stop stalking mantan, gak usah cari tahu dan mau tahu tentang hidup dia. Dan kalau ada teman-teman yang ngasih
kabar ke kalian, si A udah punya pacar si B, bodo amat, gue gak peduli. Tuh yang harus kalian balas. Terus kalian bisa bilang ke teman-teman kalian, kayak misalnya bilang, udah ya, maaf, stop, gue nggak mau tahu lagi tentang dia karena hidup gue lebih baik kayaknya tanpa orang itu. Dan kalian juga harus berpikir gimana sih caranya gue bisa bangkit dari keterpurukan ini, yang gue nangis setiap hari, yang gue mikirin dia terus setiap hari. Ini emang nggak mudah teman-teman, emang sangat-sangat amat nggak mudah. Kayak misalnya omongan aku yang sekarang bisa kalian praktekin dengan cepat, itu udah luar biasa banget. Itu semua dari hati, dari niat pribadi kita masing-masing. Tapi aku berpikirnya gimana sih caranya gue bisa jadi wanita yang sukses, gue jadi wanita yang mandiri, gue bisa milikin apa yang gue mau, dan gue balas rasa sakit hati gue itu bukan dengan cara gue nyakitin orang itu, tapi gue pengen ngebalas rasa sakit hati gue itu dengan apa yang gue inginkan tercapai. Dan orang itu yang nyakitin gue cuman bisa ngeliatin gue doang tanpa bisa memiliki gue. Aku cuma bisa share itu tips yang aku alami, dan itu yang pribadi yang benar-benar aku alamin. Dan niat-niat itu tumbuh karena emang aku gak mau lagi tersakiti dan gak mau lagi merasa terzolimi dengan orang-orang yang berpikir kalau gue ini gak pantas buat dia, dan gue ini mau buat sesuatu hal yang gue ini pantas buat disayang, gue pantas buat diperhatiin, gue pantas buat orang itu setia sama gue, dan gue pantas berhak dan sangat berhak bahagia, dan gue pantas dapetin apa yang gue mau dengan semua usaha gue. Dan buat teman-teman yang masih terpuruk, semoga bisa bangkit, dan buat yang masih terpuruk, semoga bisa semangat. Dan ingat, kalau kehidupan itu memang ada fase dimana kita harus jatuh bangun, dan gak ada fase yang dimana kehidupan itu kita selalu di atas. Yang kita lihat bahagia dan baik-baik aja, pasti pernah ngalamin fase dimana kita itu benar-benar ambruk dan benar-benar kayak kita merasa udah nyerah. Tapi sebenarnya kita gak boleh nyerah, kita masih bisa berusaha, karena perempuan-perempuan itu kuat. Apalagi perempuan Indonesia loh, perempuan Indonesia ini perempuan tangguh. Dia pasti kuat dan mampu menghadapi apapun resikonya. Karena aku tuh ada pengalaman yang aku lihat di rumah sakit jiwa, karena aku waktu masih kuliah pernah PKL gitu di rumah sakit jiwa, dan banyak banget perempuan-perempuan yang depresi, mau mengakhiri kehidupannya, banyak banget yang udah bunuh diri, tapi banyak juga yang gagal bunuh diri, akhirnya mereka jadi gila cuman karena pasangan mereka, karena suami mereka yang selingkuh. Dan jadinya kalau masih punya pasangan seperti pacar selingkuh, maklumin aja, berarti emang dia gak baik buat kita. Jangan sampai kita mengalami fase di mana kita itu kayak dia itu udah kita biarin stay sama kita, setiap kesalahannya kita terima, tapi kita itu gak sadar karena kita terlalu sayang dan terlalu takut untuk ngelepas orang itu. Padahal itu benar-benar gak baik banget ya teman-teman. Kalian tahu sendiri lah resiko seperti itu. Kalian akan merasakan terus-terusan sakit yang sama, dan dia akan mengulangi semua kesalahan dia, karena dia tahu mau dia melakukan kesalahan terbesar apapun, wanitanya pasti menerima dia. Dan buat teman-teman semua, dan ingat banget pada saat kalian sudah buka hati, jangan sampai kalian salah pilih lagi. Jangan sampai kalian milih laki-laki yang chat di DM, nge-DM kalian, terus cepet-cepet kalian ladenin. Sebenarnya itu laki-laki gak baik ya. Kalau dia benar-benar baik, laki-laki baik, dia berniatnya gak seperti itu. Dia niatnya mau ketemu kita, bukan cuma chattingin kita doang. Dan dia mau niatnya ketemu tuh nyamperin kita di rumah, ngejemput kita, bukan ketemuan di luar terus kita jalan masing-masing. Gak kayak gitu ya teman-teman. Dan jadilah wanita yang berharga. Dengan wanita yang berharga itu, kalian udah punya karir yang bagus, kalian punya jiwa mental yang kuat untuk mengalami semua ujian. Aku kurang setuju banget anak-anak yang masih di bawah umur, kayak misalnya dia tuh lagi SMP, SD udah pacaran gitu. Aku gak setuju banget, karena dia mentalnya gak kuat, dia tuh lagi mudahnya rapuh. Dan pada fase anak-anak SMA itu juga, udah SMA pun dia masih sering ngerasain dia kayak gak kuat ya, kok gue udah umur segini tapi udah ngerasain pengalaman yang sedahsyat ini, sakit hati yang sedahsyat ini. Dan aku harap kalian adik-adik yang menonton video ini, kalian bisa sadar kalau kalian umurnya belum cukup.
Dan kalau umurnya belum cukup, stop dulu pacaran. Lebih baik memperbaiki diri, lebih baik belajar yang baik, belajar yang benar, gimana hidupnya bakal bisa sukses, gimana caranya kita bisa membanggakan orang tua kita. Semangat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Aku mohon maaf banget kalau di video ini banyak kesalahan, dan aku minta maaf banget kalau banyak kekurangan dari video ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dadah, assalamualaikum.